Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ina oh ina. Nampak malam ini tanda-tanda kiamat ada di depan kita. Inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat itu sudah dekat, kata Nabi, yaqillur rijal, lelaki jumlahnya sedikit, perempuan nampak banyak. Dari sini saya bisa lihat sebelah kiri saya tempatnya dikuasai perempuan sampai ke ujung sana. Nampak makhluk halus di mana-mana. Di sudut sana Habib lihat perempuan lagi. Di depan kita dikasih tempat kecil. Nampak antum seperti kaum tertindas malam ini. Dihimpit dari berbagai arah. Tanda-tanda kiamat sudah dekat. Di antaranya jumlah perempuan akan lebih banyak dari jumlah laki-laki. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Nanti kalau sudah dekat betul dengan kiamat, kata Nabi, jumlahnya, perbandingannya 50 ina, 1 orang amah. Kira-kira sanggup gak kita? 1 amah 50 ina. Kita doakan dulu mudah-mudahan wanita-wanita mulia yang ada di hadapan kita ini insya Allah menjadi wanita-wanita yang akan dirindukan syurga. Walaupun saya di sini, Ina nampak di sana, cahaya sudah kelihatan. Wajah-wajah orang-orang solehanya nampak. Wajah-wajah Ina semuanya bercahaya. Pakai bedak apa? Biar makin berkah acara malam ini, tidak bosan-bosan kita muliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardh. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang mengelilingi bumi ini. Setiap hari tugasnya malaikat ini mengintai, memata-matai, berpatroli, mencari tempat-tempat yang di dalamnya ada hamba-hamba Allah yang mau bersalawat kepada Nabi. Ya yuballighuni min ummatis salam. Kata Nabi, malaikat itu nanti akan membawa salawat kita lalu dilaporkan kepada Nabi. Coba bayangkan ketika malaikat melihat di tempat ini ada satu majlis bernama Al-Anis. Majlis Al-Anis. Di dalamnya dihadiri oleh Fulan bin Fulan, di bawah pimpinan guru kita Ad-Da'i ilallah Al-Mujahid fi qawlihi wa fi'li Al-Ustadz Sofyan. Yang hadir Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Kebayang gak, bukan cuma nama kita,
yang disebut oleh malaikat. Nama ayah ibu kita ikut terangkat derajatnya. Yang nyebut malaikat. Malaikat itu makhluk yang tidak pernah maksiat. Pasti ada keberkahan dalam hidup kita nantinya. Alhamdulillah. Bayangkan yang kedua yang lebih dahsyat, yang akan mendengar nama kita dan yang akan mengenal nama kita dan ayah ibu kita adalah sosok seorang manusia yang sangat mulia, manusia paripurna, manusia yang sangat dicintai Allah. Walaupun wujudnya sama-sama manusia, tapi Nabi kualitas manusianya beda dengan kita. Basyaran la kal bashar. Hakikatnya Nabi memang manusia seperti kita, tapi kualitasnya dijamin berbeda dari kita. Manusianya yang sama, kualitasnya beda. Saya kasih contoh biar Ina makin paham. Nabi pernah keringetan. Kita pasti sering keringetan. Sama-sama pernah keringetan. Tapi jangan sekali-kali menyamakan keringat Nabi dengan keringat kita. Keringat Nabi bau kasturi, keringat kita alhamdulillah jujur. Jangan ada kejadian begitu. Nabi bau kasturi, kita bau terasi. Betul? Betul. Manusianya boleh sama, kualitasnya saya pastikan berbeda. Contoh kedua, Bapak Ibu, Nabi pernah berludah. Kita pun sering berludah. Sama-sama pernah berludah. Tapi jangan sekali-kali menyamakan kualitas ludah Nabi dengan ludah kita. Ludah Nabi bisa jadi obat. Ludah kita bawa virus corona. Betul. Betul. Manusianya sama, kualitasnya beda. Biar lebih paham lagi, biar lebih pintar, saya gunakan analogi yang sederhana. Ina, emas pasti kuning. Tapi apakah yang kuning-kuning itu semua pasti emas? Apalagi yang mengapung di sungai. Itu semua tahu. Emas pasti kuning. Tapi apakah yang kuning-kuning itu pasti emas? Ende. Tentu. Nabi manusia paripurna. Bapak Ibu hadirkan di depan saya malam ini. Hadirkan. Manusia mana yang paling terkenal? Artis mana yang paling hebat? Sebenarnya kita semua ini artis loh. Beliau artis, Habib Fairuz artis, kita semua artis. Allah itu sutradara kita. Cut action itu hak Allah. Hari ini, kemarin, besok, lusa bagaikan episode dalam sebuah cerita sinetron. Ada kalanya Allah bikin episode kita menangis. Ku menangis. Dengan kisah-kisah yang menyedihkan. Bagaimana cara menyikapi ini? Maka dituntutlah kita bersabar. Ada kalanya Allah bikin episode kita termangu dengan kisah-kisah yang membingungkan. Maka dituntut kita bermuhasabah, introspeksi diri. Tapi ada kalanya Allah akan bikin episode kita penuh dengan cinta. Lebih hebat ikatan cintanya dari Al dan Andi. Tapi sayang, kalau yang satu itu ada pengacaunya namanya Elsa. Jangan takut, sebentar lagi akan terungkap siapa pembunuh Roy sebenarnya. Kok Habib tahu semua? Jadi ulama harus tahu semuanya, karena itu jadi materi dakwah. Tentu. Jangan dikira saya tidak hafal. Buka Indonesia ada sinetron Anjani. Ina, hari ini, besok, lusa bagaikan episode dalam sebuah sinetron. Dan sebagai makhluk, sebagai artis,
kita harus siap menjalani. La'ibun walahun. Dunia ini kan panggung sandiwara. Betul? Betul. Ibu, hadirkan di hadapan saya malam ini artis mana yang paling terkenal sedunia, yang melek matanya sampai tutup matanya, itu para penggemarnya selalu mengikuti rekam jejak hobinya, tabiatnya, dan kesukaannya. Hadirkan, hadirkan. Artis mana? Artis mana yang paling hebat? Yang dia masih hidup sampai mati, itu kelakuannya masih diikuti penggemarnya. Artis mana? Gak akan pernah ada, kecuali hanya ada satu makhluk saja. Sejak 1400 tahun yang lalu, mulai melek matanya sampai terkubur. Bahkan itu sudah 1400 tahun yang lalu. Sunnahnya orang rebutan untuk mengikuti dan mengamalkannya. Manusia mana yang sunnahnya 1400 tahun lebih itu masih diikuti? Bahkan orang berlomba-lomba karena mendatangkan pahala, kecuali Nabi Muhammad sallallahu. Ina manusia mana yang namanya paling banyak disebut di seluruh belahan bumi ini? Artis mana? Presiden siapa? Raja siapa yang paling banyak disebut namanya? Cuma Nabi kita Muhammad. Ketika azan berkumandang, nama itulah yang paling banyak mewarnai dunia ini. Ketika qomat dikumandangkan sebelum sholat, nama itu juga yang paling banyak disebut. Bahkan ketika tahiyat, nama itu juga yang paling banyak disebut. Bahkan setiap saat ketika seluruh belahan bumi ini bersalawat, bermunajat, nama itulah yang paling banyak disebut. Karena nama itulah ketika kita sebut, doa, hajat, keinginan, ampunan akan Allah hadirkan untuk kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Namamu, kenalkan nama ayah ibumu di hadapan nabimu. Siapa yang sering bersalawat, berarti dia menyempurnakan baktinya kepada ayah ibunya. Karena ketika dia salawat, secara tidak langsung dia sedang mengangkat derajat martabat ayah ibunya di hadapan nabinya sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sudah seharusnya nama ini selalu disebut dan diingat, karena Nabi tidak pernah absen mengingat kita. Hadirkan di hadapan saya presiden mana yang mau tutup mata, yang dia panggil adalah rakyatnya. Rakyatku, rakyatku, mimpi kalian. Cuma ada satu-satunya pemimpin di dunia, pemimpin kita insya Allah di akhirat, yang tutup matanya, melek mata, tutup mata, yang diingat adalah umatnya. Bahkan detik-detik ketika Nabi akan meninggalkan dunia, yang Nabi panggil siapa? Ummati, ummati, ummati. Ada nggak sih presiden di negeri ini begitu mau meninggal dunia, rakyatku, rakyatku? Pemimpin sekarang ini kebanyakan giliran butuh kita dideketin, begitu menang kita ditinggalin. Yang kompak, yang kompak, keluarkan undang-undang. Pemimpin sekarang kebanyakan yang punya asisten. Ini kompak dong, ini kan acara kita semuanya, kita meriahkan sama-sama. Ina, pemimpin sekarang kebanyakan
Giliran butuh kita dideketin, udah menang kita ditinggalin. Betul? Betul. Kalau mau pilpres, pilkada, pilgub, pilbub, semuanya hadir di majelis-majelis. Nggak diundang, datang. Nggak diminta, nyumbang. Begitu sudah menang, diundang setengah mati mau datang. Dikirimin proposal, nggak mau nyumbang. Betul? Mereka tampil menjadi kacang, lupa dengan kulitnya. Padahal mana ada presiden kalau bukan karena rakyat. Mana mungkin ada gubernur, bupati, wali kota kalau bukan karena kita. Mana ada orang bisa berada di atas kalau bukan orang-orang kecil yang memilihnya. Mana mungkin orang bisa nongkrong di lantai atas kalau tidak dibantu oleh orang-orang yang di bawah. Ina, makhluk apa? Jangan nakut-nakutin. Di sini pohon gede-gede. Nanti kita mengira penghuni. Ina, Ina, coba lihat genteng. Genteng itu posisinya di mana? Atas. Orang sini bilang atas, guru apa? Atas. Genteng bisa di atas itu karena ada jasa tiang. Tiang. Mana mungkin genteng nongkrong di atas kalau bukan karena tiang? Mana mungkin? Betul? Mana mungkin ada pemimpin, ada orang yang dipanggil presiden, gubernur, bupati, wali kota kalau bukan karena jasa rakyat? Bahkan di masjid sekalipun mana ada yang dipanggil Pak Imam, Pak Imam, Pak Imam kalau bukan karena jasa siapa? Ada orang di belakang imam yang sudi disebut Pak Makmum. Bahkan saya yang bodoh ini mana mungkin dipanggil orang Ustadz, Ustadz, Ustadz kalau bukan karena jasa siapa? Antum semuanya yang masih sudi mendengarkan ocehan yang keluar dari mulut saya. Coba kalau saya ngoceh sendirian, orang nggak manggil saya Ustadz, manggilnya apa? Jujur banget ya. Siapa bilang orang bilang? Betul, betul. Kita ini kiai, habaib, umat sering nasibnya jadi seperti tukang dorong mobil mogok. Tukang dorong mobil mogok. Begitu mobil mogok itu yang punya mobil baiknya minta ampun. Senyumnya sepanjang jalan. Bantuin dong, dorongin. Nanti kalau mobilnya jalan, nanti saya tak ajak jalan-jalan ya. Begitu mobil sudah jalan, boro-boro ngajak jalan, noleh saja kagak. Yang ada kita cuma kebagian asapnya doang. Betul? Betul? Bu, tapi percayalah cuma ada satu-satunya pemimpin kita dunia akhirat kita yang tidak akan pernah jadi kacang lupa dengan kulitnya, yang tidak akan pernah lupa dengan kita sampai akhir hayatnya, dan cintanya kepada kita dibawa sampai mati. Cinta mati. Yang lain cuma cinta monyet. Begitu cintanya hilang, tinggal apanya? Nggak usah lihat ke sini. Betul? Maka sudah seharusnya kita mencintai Nabi, karena Nabi sudah memastikan cintanya untuk kita. Ina, apalagi yang perempuan ini guru. Perempuan ini harusnya lebih semangat berselawat ketimbang kita. Yang namanya ibu-ibu ini Habib Fairuz harusnya lebih semangat berselawat ketimbang kita. Kenapa dokter? Karena Rasul sangat berjasa bagi kaum perempuan. Rasul sangat berjasa bagi wanita. Maka sudah seharusnya tanda terima kasihnya kaum wanita, perbanyaklah bersalawat untuk Nabi. Saya bocorkan ya, biar makin semangat bersalawat kepada Nabi. Ina baca sejarah, tanya sama guru kita, kalau bukan karena perjuangan Nabi, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, berbandingkan darah, nyawa jadi taruhannya. Mohon maaf beribu-ribu maaf, maaf ya, berat saya mau ngomong ini sebenarnya. Kalau bukan karena jihad Nabi, maaf. Ina ini semua
murahan. Murahan. Nggak percaya kalau mereka ini dulu makhluk murahan. Mana ada pakai jalur nikah, diambil, dipakai, dipergilirkan, melawan, dikubur hidup-hidup. Apa itu bukan namanya murahan? Dulu mereka ini murahan, sekarang aja mahalan. Ada yang 1 jam 80 juta. Enak. Dulu yang namanya kaum perempuan itu makhluk murahan. Bahkan kalau ada orang perempuan melahirkan laki-laki disambut dengan pesta pora. Tapi kalau yang dilahirkan perempuan, bagi mereka itu sebuah kenistaan. Dikubur hidup-hidup. Apa namanya? Bukan murahan. Tapi begitu Nabi hadir, Nabi tunjukkan cintanya kepada kalian. Nabi angkat derajat martabat kalian. Nabi bikin aturan, stop, gak boleh mau pakai yang namanya perempuan begitu saja. Harus pakai aturan, lewat jalur pernikahan, pakai saksi, wali, mahar, ijab kabul, diperketat. Ketika sesuatu itu sulit untuk didapatkan, maka sulit juga akan dilepaskan. Betul, betul. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dulu mereka ini murahan, diperjuangkan Nabi, diangkat derajatnya, nyawa Nabi jadi taruhannya, dibikin jadi mahal. Tapi sayang, 1000 sayang, tidak sedikit ada wanita yang mengaku muslimah, sudah jadi mahal, dia hancurkan lagi harga dirinya menjadi murahan. Siapa mereka? Wanita-wanita yang petantang petenteng membuka auratnya. Mereka yang enak-enak membuka aurat, kita yang kewalahan. Dilihat haram, nggak dilihat. Mubazir dari Hongkong. Betul, betul. Apalagi guru, jujur di Indonesia ini mak-mak paling demen dengan 2 model pakaian. Saya namakan model pakaian ini, satu namanya Beb, pakaian kurang bahan. Baju bayi dipakai nenek-nenek. Itu you can see. Itu kan baju bayi sebenarnya, betul. Dipakai nenek-nenek. User bodong kelihatan. Ih, najis tralala. Ibu mimpi anak-anakmu akan menutup auratnya kalau orang tua yang jadi cerminannya tidak menunjukkan contoh yang baik di depan matanya. Kenapa? Karena anak-anak itu sifatnya suka meniru apa yang dilihat. Percaya nggak? Mau jadi apa anak-anak kita itu bergantung dengan apa yang dilihat oleh matanya dan apa yang didengar oleh telinganya. Saya tidak akan pernah menyalahkan kalau ada anak kecil suka ngomong kotor. Bukan anaknya yang saya tegur, bukan anaknya yang saya marahin, orang tuanya dulu yang saya tanya. Karena anak-anak kita ini kadang-kadang suka ngomong tapi nggak sadar apa yang dia omongkan. Dia nggak tahu kadang-kadang apa yang dia omongin. Terbukti di beberapa kasus ada anak kecil saya tanya, anak-anak angkat tangan, nanti kalau besar mau jadi apa? Ada yang bilang polisi, ada lagi di sebelah dokter, kiai. Ada satu bocah di depan saya nggak kebagian lagi, dia geleng kepala. Saya tanya, kamu mau jadi apa? Setan saja. Gitu ya. Saya tanya, emang kamu tahu setan apa? Enggak. Wah, kalau enggak tahu setan, dari mana tahu kata setan? Dari papa. Gimana ceritanya? Papa kalau berantem dengan mama sering manggil mama setan. Itu yang saya bilang. Dia rekam apa yang keluar dari mulut ayah ibunya, tapi terkadang dia tidak tahu apa yang sudah dia omongkan. Betul? Polos.
lugu. Karena anak kecil itu melambangkan kepolosan, keluguhan. Mereka seperti kaset kosong, apa yang dia dengar pasti langsung direkam. Maka jangan berhayal pengen punya kaset yang bagus kalau sering ngasih rekaman yang jelek. Kenapa orang-orang zaman dulu anak-anaknya akhlaknya begitu gede, bagus-bagus, cinta dengan nabinya, demen baca salawat? Karena dari kecil ayahnya, ibunya, neneknya, kakeknya itu gendong dia masih bayi yang didendangkan salawatan. Salatullah, salamullah. Coba lihat orang-orang zaman dulu. Zaman sekarang udah beda. Yang dia nyanyiin lagu Bang Toyib. Begitu besar anaknya gak pulang-pulang kayak Bang Toyib. Kenapa? Efek kasetnya salah. Betul. Itu sebabnya dari bayi orang barat itu dia mengkaji dan membaca. Maaf, dia mengaji dan mengkaji. Oh, ternyata benar bahasa Quran ini. Inna sab'a wal basar. Pertama kali organ tubuh bayi yang diaktifkan itu telinga dulu, baru mata. Meskipun belum melihat dunia, bayi itu dalam perut telinganya sudah bisa mendengar. Makanya dia pakai teori menyesatkan kita ibu-ibu hamil. Hei, siapa yang hamil istrinya, suruh dengarkan lagu instrumen. Insya Allah anaknya akan menjadi anak yang pintar. Bohong, penipuan. Sebenarnya dia ingin menanamkan dari bayi anak kita biar senang dengan dunia musik. Tentu. Kenapa nggak dengerin Quran? Bukan cuma bikin pintar, bikin anak jadi benar. Ibu, kalau saya suruh pilih, pengen punya anak pintar tapi nggak benar, atau mau punya anak benar tapi nggak pintar, pilih yang pertama atau yang kedua? Sekali lagi, jangan salah loh. Mau pilih anak yang pertama pintar tapi nggak benar, kedua dia benar tapi nggak pintar. Yang pertama apa yang kedua? Saya yang ketiga, benar dan pintar. Kalau cuma pintar nggak benar, buktikan ketika dia sudah merasa tinggi ilmunya, nasihat ayah ibunya tidak akan pernah dia dengar. Sombong keluar dari pribadinya. Takabur, sombong. Orang-orang sombong itu cirinya tahu, batarul haq wa ghamtun nas. Ada dua tanda-tanda orang sombong. Satu, tidak akan pernah mau mendengar apapun kebenaran yang keluar dari mulut siapapun. Menganggap bahwa dalil dia doang yang benar, dalil orang salah. Bid'ah. Makhluk ini dikit-dikit bid'ah. Emang dia doang yang punya dalil. Makanya itu Wahabi, Salafi itu mencerminkan kesombongan. Gak pernah mau menerima dalil orang, tapi memaksakan orang lain mendengar dalilnya. Itu menunjukkan ada kesombongan. Itu menunjukkan dia manusia yang sombong.